Peristiwa penting pertama terjadi pada tanggal 9 Februari 1960. Pada saat itu, Joan Woodward, seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat yang memenangkan Academy Award, Golden Globe, dan Emmy Award, mendapatkan bintang pertama di Hollywood Walk of Fame. Hollywood Walk of Fame sendiri merupakan sebuah trotoar sepanjang 15 blok Hollywood Boulevard dan 3 blok Vine Street di Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Hollywood Walk of Fame menampilkan lebih dari 2.400 keramik teras bergambar bintang dan bertuliskan nama artis dan karakter fiksi sebagai bentuk penghargaan Hollywood terhadap sumbangsih para artis bagi industri hiburan. Peristiwa penting selanjutnya terjadi pada 10 Februari 2009. Ya, di hari itu pukul 16:55 waktu Greenwich, satelit komunikasi Amerika Serikat Iridium 33 bertabrakan dengan satelit Cosmos 2251 yang merupakan satelit komunikasi Strela 2M Rusia. Kedua satelit tersebut bertabrakan pada kecepatan 11,7 km per detik. Tabrakan satelit yang terjadi pada ketinggian 789 km di atas menanjung Taimyr, Siberia ini merupakan tabrakan antar satelit pertama di orbit bumi. Dan tentunya tabrakan ini menghancurkan kedua satelit tersebut. NASA melaporkan banyak sampah angkasa yang muncul akibat peristiwa tabrakan ini. Kemudian pada 11 Februari 1990 terjadi sebuah catatan penting dalam politik dunia. Hari itu Nelson Mandela akhirnya dibebaskan setelah hampir 27 tahun mendekam di 3 penjara yang berbeda, yaitu penjara Pulau Robben, penjara Portsmouth, dan penjara Victor Verster. Dan ternyata bebasnya pemilik nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela ini juga tidak lepas dari peran dunia musik. Sebuah grup musik asal Inggris, The Special AK, berinisiatif menciptakan sebuah lagu yang terinspirasi dari perjuangan Mandela. Lagu tersebut berjudul Free Nelson Mandela. Seperti yang dilansir di laman CNN, lagu tersebut efektif memberikan pembelajaran soal perjuangan Mandela, di mana masyarakat dunia disadarkan bahwa ada seorang pejuang anti politik warna kulit yang sudah dipenjara selama puluhan tahun. Pemimpin kelompok perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan ini divonis penjara seumur hidup oleh hakim pengadilan di kota Pretoria. Mandela dinyatakan bersalah melakukan sabotase atas pemerintah saat itu. Bukan hanya Mandela, namun ketujuh rekannya juga divonis penjara seumur hidup. Menjabat hampir 30 tahun, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011, Hosni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya menyusul demonstrasi besar-besaran selama 18 hari pada tahun 2011. Dan pada tanggal 12 Februari, Presiden Mesir Hosni Mubarak resmi turun tahta dari jabatannya sebagai presiden, disahkan oleh Wakil Presiden Mesir Omar Sulaiman. Pengunduran diri ini pun langsung disambut histeris oleh warga Mesir. Mereka langsung merayakan perjuangannya untuk menurunkan rezim otoriter yang telah membelenggu Mesir selama 30 tahun ini. Ya, selama menjabat sebagai Presiden Mesir, ayah dua anak ini dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya. Dan pada tanggal 2 Juni 2012, ia divonis pengadilan dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada 13 Februari 6 tahun yang lalu, akhirnya Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada penduduk pribumi aborigin atas kebijakan generasi yang tercuri atau stolen generation yang diakuinya sebagai sebuah kekeliruan masa lalu. Di mana generasi yang tercuri itu adalah anak-anak aborigin dan Torres Strait Islander yang diambil paksa badan-badan pemerintah Australia maupun misi gereja dari keluarga-keluarga mereka atas persetujuan parlemen di masa lalu. Permintaan maaf yang dikemukakan oleh Kevin Rudd juga merupakan suatu simbol yang mewakili dimulainya era baru, di mana seluruh warga Australia, baik pribumi maupun pendatang bersama-sama menyongsong masa depan. Permintaan maaf tersebut pun akan diikuti oleh peningkatan perhatian kepada penduduk pribumi dengan memperkuat komitmennya untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk pribumi. Cinderella, siapa yang tidak mengetahui cerita dongeng yang satu ini? Ya, dongeng yang menceritakan tentang seorang gadis yang tinggal bersama ibu tiri dan kakak tirinya yang jahat, dan akhirnya bertemu dengan pangeran impiannya ini banyak dijumpai di banyak negara dengan berbagai versi yang berbeda. Tapi tahukah Anda kalau versi paling awal dari cerita ini berawal dari Cina pada 860?
Cinderella tercatat di Miscellaneous Record of You yang oleh Tuan Chi Yingxi, sebuah buku yang ada sejak dinasti Tang. Dan versi paling terkenalnya ditulis oleh penulis Prancis Charles Perrault pada 1697, berdasarkan cerita rakyat ditulis oleh Giambattista Basile sebagai La Gatta Cenerentola pada 1634. Dan dongeng ini pun akhirnya difilmkan oleh Walt Disney yang dirilis pada tanggal 14 Februari tahun 1950. Dan hari ini 9 tahun yang lalu YouTube, sebuah situs web video sharing atau berbagi video, didirikan oleh 3 orang bekas karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Situs yang kini sangat populer tersebut merupakan suatu wadah di mana para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik, film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. YouTube sendiri berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta dolar Amerika Serikat dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Dan kantor pertamanya terletak di sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama yang diunggah di YouTube berjudul Me at the Zoo. Video yang diunggah pada tanggal 23 April 2005 ini menampilkan salah satu pendiri YouTube yaitu Jawed Karim di kebun binatang San Diego.